judulnya Balungan Kere. Apa lagi tuh? Lagu saya. Iya, enggak maksudnya artinya. Oh iya, itu kayak tadi. Ah. Sanepo itu apa tadi istilahnya tadi? Balungan Tersirat, Kere itu tersirat. kayak tulangan miskin toh aslinya. Balungan kere artinya tulangan miskin. Ya. Tapi yang tersirat? Yang tersiratnya kemarin udah dibahas nih di podcast itu. Kayak masa lalunya. Silsilahnya. Oh, oke, keturunannya. Keturunan. Bibit bebet bobot. Betul lah, menurut saya tuh wong biasa. Orang Balungan Kere lah. Wah. Gitu. Terus Oke. saya nulis itu lagu yang mengantar saya sampai sekarang tuh. Karena hits tuh. Ya orang jadi tahu Darboy. Gitu. Followers naik lumayan lah. Apa tadi yang pertama? Tibomburi sampai Balungan Kere. Berapa lagu yang dikeluarin? Tibomburi, Kadung Jeru, sekitar 3 ya. Berarti 3, lumayan 4, juga ya. Nggak selalu ngeluarin hit ya? Enggak. Naik turun mas. Oke. Nah, Tibomburi itu kan populer tuh itu. Tapi kan enggak di saya. Yang rame bukan di sayanya. Apakah Tibomburi itu lagu pertama yang Anda produce secara serius? Yang secara ya betul. Oh, secara serius. Oke. Nah, tapi kan artinya lagu pertama yang diproduksi secara serius ternyata ya minimal disukai sama teman-teman di Jogja dan akhirnya jadi rame kan. Artinya kan berarti potensi itu ada banget tuh ketika Anda lagu pertama yang diproduksi serius oleh diri sendiri jadinya rame kan. Apa yang ada di lagu itu? Pengetahuan seperti apa yang dicurahkan setelah kuliah lama ini ke lagu itu sehingga orang bisa suka tuh, Anda mikirnya gimana? Pertama kalau orang Jogja, seniman di Jogja musisi, karena progresi chord-nya. Nah itu apa? Progresi chord-nya kayak apa? Progresi chord-nya kan saya kerja sama Mas Hendra. Biasanya kalau akord mayor kan dominannya cuma 1458. 1458 ya. Kalau minor 2367. 2367 betul. Ya, gitulah ya. Nah, yang 1458 tuh 1 ke 4 itu harusnya 4-nya mayor kan? 1458 mayor. 4-nya dibikin minor. Oh, gitu. Berarti kalau jadi orang-orang musisi itu kayak tertarik iki kok enggak buat dangdut tapi kok progresi chord-nya pop banget ya gitu. Tapi kok lagunya enak denger, kadang jenengan juga sering dengerin lagu enak nih. Iya. Mau ngulik, loh ternyata chordnya sulit ya. Padahal pas dinyanyiin gampang. Kayak gitu-gitulah. Nah di Tibomburi itu kayaknya formulanya pas tuh. Dari aransemennya, progresi chordnya, liriknya. Berarti ada matematikanya juga ketika nulis? Ada. Jadi kan ketika misalnya kan kalau 1/4 minor berarti C ke F minor gitu kan ya. Berarti itu secara sadar ini biasa 1/4 mayor Mayor nih. ya betul. Gue bikin 1/4 minor kali minor ya gitu. Nadanya agak diginiin dikit lah. Itu jadi keunikan, jadi karakter yang orang terus ngelirik. Gitu. Karena biasanya orang kalau bikin lagu itu kan intuisi. Ya bridge di 4, ref kembali ke 1. Lah ini bridge-nya ke 4, refnya ke 4 lagi. Berarti bridge-nya 4 minor apa 4 mayor? 4 mayor. 4 mayor. Cuma nanti ada salah satu yang harusnya mayor tuh jadi minor gitu loh. Gitu-gitu, terus ada ditambahin juga progresi gitu. Berarti teori bahwa katanya bridge itu menyegarkan part yang di belakang lagu, membawa progresi baru biar lebih segar, itu dimasukin semua tuh teori itu. Dimasukin di situ. Wah, keren sih. Gitu-gitu. Terus habis lah di Tibomburi itu biasanya kan lagu kan song, bridge, ref. Song, bridge, ref, ya. Atau chorus, orang chorus terakhir nyebut chorus itu buat ending toh. Ya. Atau buat ending lah itu aku di Tibomburi tak kasih agak unik tuh. Song, bridge, ref, tak kasih chorus. Jadi kayak tambahan ref, kekuatannya hampir kayak ref, tapi di bawahnya ref energinya. Dengan notasi baru. Notasi yang hanya keluar setelah ref terakhir. Setelah ref tengah, ref pertama. Oh, ref pertama. Biasanya kan di ending tuh. Iya. Buat klimaks gitu, itu tak kasih tengah. Terus melodi, baru bridge ref terakhir. Jadi itu cuma keluar sekali. Dan tidak diulang di belakang. Orang kaget tuh. Nih struktur apa ini? Struktur apa ini? Biasanya ini kan dikasih di belakang buat ending toh. Iya. Biasanya auto chorus ya biasanya. Ya koda atau apa itu. Koda gitu. Nah ini tak kasih tengah. Nah ternyata itu juga yang rame itu.
TikTok juga baru rame, sosmed juga baru rame. Dulu Facebook masih rame juga di lokal sana. Oke, berarti itu inilah yang dimaksud dengan persiapan ketemu dengan kesempatan ya, karena semua teori-teori musik yang Anda pelajarin dari SMA, SMM Betul. dengan perkuliahan, ketemu sama kesempatan ini nih, ada genre pop Jawa baru naik, hype, Anda kawinkan. tak kawinin. Keren. Gitu. Terus dulu nggak mikir, wah ini yang mau digoreng di TikTok mana nih, nggak mikir Nggak gitu. Mikirnya adalah bikin yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan gimana beda dari yang lain gitu. Oke. Nah, tapi kan bikin lagu adalah satu persoalan. Persoalan lain kan produksinya. Nah, berarti Anda produksi kan sendiri. Sendiri. Gambar sendiri tuh, semua drum apa segala. Iya, sendiri. Nah, itu belajar di sekolah. Enggak, bareng-bareng ada teman. Ada teman Mas Indra. Mas Indra Kumbara itu yang memproduce. Ngisi-ngisi sendiri? Mas Indra. Oh, dia yang ngisiin. Partner saya, ya. Partner yang ngisiin. Ya. Cuma kita diskusi, gini enak nggak? Kamu nyanyinya enak. Selalu sama dia berarti? Selalu sama Mas Sampai Indra. hari ini? Sampai hari ini. Karena udah soulmate lah. Soulmate. Kadang kita ngasih voice note dikit, dia udah tahu mau diapain. Kayaknya kalau istri kan jodohku istriku. Kalau jodohku dalam berkarya yo Mas Indra gitu. Iya. Kebayang sih. Ya. Nggak bisa sama yang lain. Pernah nyoba nggak? Kalau orang stand up tuh kalau nulis bisa bareng nggak? Biasanya kombut sih. Kayak kita nulis, nanti kasih lempar ke orang ngasih masukan. Itu ada. Kadang aku juga kadang kan sering dengar itu kayak Mas Nopek. Kombut. Kombut. Nah, saya juga sering tak terapin kayak gitu. Jadi aku kadang buat dulu, terus tetap tak lemparnya ke Mas Indra, ke teman-teman yang saya percayai. Untuk dikasih masukan. Kasih masukan atau kadang mengubah juga gitu. Tapi pendekatannya keren sih. Karena pada saat itu Anda bikin beda sehingga orang notice kan. Karena kan poinnya itu kan. Ketika kita bikin beda kita bisa kelihatan sendiri nih. Betul. Nah pas bikin beda sampai Via Valen mau nyanyiin kan pasti ada sesuatu tuh. Ya. Ya nggak sih? Ya. Nah tapi apa sih yang menyebabkan lagu kedua, ketiga tuh kurang dibandingkan Tulang Kere ini? Tiba Muri dulu toh. Ya setelah Tiba Buri kan keluarin lagu kedua, lagu ketiga. Ya. Terus kan Atung Jeru. baru kena lagi di Balungan Kere. Ya. Apa yang terjadi tuh ya lagu kedua, ketiga tuh? Kenapa di Balungan Kere baru dapat? Sempat mikirin itu nggak? Karena Tiba Muri itu cukup panjang juga. Cukup panjang ramenya di daerah Jawa. Itu tuh hampir setengah tahun lah ya. Rame nih. Setengah tahun. Nah, terus saya 2 bulan setelah itu, 1 bulan tuh udah keburu pengen rilis lagi nih. Setahu saya, mumpung baru rame, saya rilis lagu biar ikutan rame. Ternyata nggak melulu harus seperti itu. Kayak gitu malah melihatkan bahwa sedangkan rilisanku ini setelah Tiba Buri ternyata karakternya tuh lebih kuat Tiba Buri itu loh. Jadi kayak malah karyaku tuh kayak terlihat turun ya habis buat lagu viral tuh malah lagunya biasa aja gitu. Nah itu yang sekarang juga tak terapin nih. Dulu kan sering rilis lagu, sekarang kalau baru ada yang rame nih, nah kita harus nyiapin single berikutnya nggak usah keburu-buru. Oh nahan dulu nih? Kita tahan dulu nih sampai kita nemu yang kuat. Termasuk itu tadi Kombut kita coba lempar ke teman-teman kita, didengerin kuat lagi. Ini sekarang jadi dibandingin. Lagu yang mau tak rilis ini sama laguku, taruhlah yang baru viral Kicomania nih. Sama Kicomania kuat mana? Oh masih kuat Kicomania. Oh jadi ya kita tahan dulu. Tapi kuat nggak kuat tuh kan masalah selera aja ya sebenarnya. Ya pasti ada pendengarnya masing-masing ya. Apakah sekarang ini ketika lempar lagu ke teman-teman dan teman-teman bilang kuat beneran jadi viral? Atau ada yang miss juga aja kayak ini kuat-kuat. Ternyata nggak kuat nih ketika dirilis. Ngaruh mas. Ngaruh ya? Ngaruh. Berarti kalau teman-teman udah bilang Oke. Biasanya oke. Itu yang terjadi juga kah dengan Kicau Mania? Karena rame banget tuh lagu. Kicau Mania ya, benar. Itu kan dia mau titip edar kan, Mas Banditos itu. Mas Banditos itu mau titip edar ke ide kreatifnya itu pure murni pertama kali dari Mas Dito itu, Mas Banditos itu. Gitu. Dia mau titip edar lah ke label sendiri. Ke label saya, Boykot ya kan. Terus didengerin sama timku kan. Satu tim dengerin tuh. Mau dinaikin kan, bikin artwork kayak dan thumbnail. Tuh, kok enak ini. Duh, kok Mas Daru itu kan
Daru kan juga punya komunitas bird club kan. Oh iya. Iya, Murai Batu tuh Mas Gantang. Emang punya. Punya. Nah, Seru terus banget. kayaknya cocok nih. Coba didengerin dulu ke Daru gitu. Lah terus dikirim ke aku, tak dengerin. Mas coba, teman-temanku ngirim ke aku kan, coba ini didengerin nih bagus punya Banditos. Tak dengerin, loh kok memang bagus nih, Emang enak. kuat nih refnya gitu. Kicau. Kicau mania, kicau terus sama cocok nih sama komunitasku. Terus aku bilang ke anak-anak, jangan dinaikin, take down dulu. Kok take down? Udah sempet take dong berarti? Oh enggak, maksudnya mau dinaikin kan. Oh udah mau dinaikin. Take down dulu, jangan dinaikin. Terus Mas Dito tak hubungin. Mas, collab yuk, ketemu yuk gitu. Terus beliau juga merespon baik, mau. Terus yaudah, aku membuat verse-nya, Mas Dito membuat ref-nya gitu. Oh, tadinya tuh apa? Tadinya yang mau dikeluarin tuh apa? Berarti kan tadi kan Anda bilang Anda yang bikin verse-nya, dia bikin ref. Berarti tadinya secara struktur udah jadi dengan apa? Dengan rap aja berarti full gitu atau gimana? ref sama rapnya, tapi kan versi Banditos tok gitu. Oh. Gitu. Terus karena mau dikolab sama Darboy, coba ada beberapa yang tak gubah ya gitu. Oke, apakah artinya diproduksi ulang? Diproduksi ulang. Kita ganti beatnya juga tak ganti ulang, langsung tak kirim ke Poles lah, dipoles lah. Poles semua. Pecah sih. Tuh. Pecah. Nah, Puji syukur. Saya juga heran itu. di kantor tuh tahu lagu itu pecah tuh gimana? Dari tarikan awal hari pertama atau gimana sih biasanya? Ramenya tuh setelah 1 minggu ya. 1 minggu itu Itu rame. baru kebaca, baru kelihatan. Baru kebaca tuh, rame dulu di aneh tuh, cukup aneh. Di TikTok itu ramenya di bagian gaspol ndangak. Di gaspol ndangak itu, tapi videonya otomotif semua. Loh ini lagunya burung tapi videonya otomotif gitu, gaspol ndangak. Udah kan? Itu hampir 1 bulan, itu rame tuh di lokal Jawa Tengah, Jogja. Tapi belum menyeluruh lah, belum global gitu. Terus nggak tahu kenapa kok ada yang kucing gini-gini tuh. Nah itu tuh apa sih? Saya juga lihat tuh gini tuh. Iya nggak tahu juga tuh aku. Itu nggak tahu juga, itu nggak didesain. Kita nggak desain, kita nggak bikin dummy, kita nggak bikin gimmick, kita nggak bikin campaign. Malah aku ikutannya yang gaspol dangak, yang motor-motoran itu. Oh. Terus rame yang bagian Yang ini. ref, kicau mania gitu. Terus aku juga heran kok iso yang viral ini ya. Bahkan Anda juga bingung ya. Iya, karena kalau yang sekarang aku sering Mas, kalau mau produce musik nih, aku tentuin hero kontennya dulu. Oh, hero kontennya tuh bagian ini, yang memang yang gaspol dangak itu. Hero kontennya. Dan kemakan di otomotif. Nah ini tiba-tiba muncul versi kucing itu. Kucing ngepet-ngepet itu. Itu bener, itu ada kucing begini tuh ada. Soalnya yang saya lihat cuma DJ aja yang kayak gini. Ada Mas. Oh itu aslinya kucing? Enggak, kucingnya kucing kucing karikatur. Karikatur. Kartun. Animasi. Ya, bukan kucing asli. Oh bukan kucing asli. Bukan kucing asli lah. Yang buat itu mempopulerkan itu siapa aku juga nggak tahu. Sampai sekarang, yang pertama kali loh. Intinya saya juga mau ngucapin terima kasih lah. Terima kasih buat karena itu siapapun yang mempopulerkan itu. Kenanya di situ. Begini. Kenanya di situ memang. Nah, bukan dari officialnya. Hingga sempat rame kan? Ya. Tapi YouTube-nya enggak Mas. YouTube-nya enggak naik, streamingnya enggak naik. Jadi cuma konten di TikTok pakai gini-gini gitu-gitu. Terus yang versi remix yang rame. YouTube-ku tuh enggak naik. Nah terus? Aku bikin konten join trend, malah aku yang join trend D1 join trend. Padahal lagu sendiri ya. Itu tak tekunin. Terus. Ikutan trend gini. Nah, terus orang baru ikut algoritma kemakan kan. Ikut rame terus orang baru tahu naik. Ya. Baru lah diundang buat off air nyanyi gitu dong. Terus ya tadi makan di pinggir jalan ada yang ngajak foto. Oh viral beneran nih. Ada di komunitas burung rame banget dong pasti dong. Puji syukur rame. Itu jadi anthemnya komunitas burung dong. Ya. Kicau mania itu. Kicau mania tuh. Jargon. Berarti kalau lagi off air, lagi nyanyi off air juga gini-gini juga. Gini Mas. Kemarin saya konser di Taman Ismail Marzuki. Oke. Orkestra Mas, bayangin orkestra. Keren.
orkestra, terus sama YRO, Yogyakarta Royal Orchestra itu orkesnya Keraton Yogyakarta. Oh keren. Terus? Ya kan hikmat toh. Tepuk tangannya aja cuma boleh di awal sama di akhir toh. Iya. Saya masuk penontonnya gini mah. Mas kicau. Kicau terus aku Ngenak sendiri ya. ada Ngarso Dalem, Sri Sultan di atas. Terus aku mau nyanyi serius jadi makin bingung tuh loh penontonnya gini di depan ada Pak Sri Sultan, Pak Sri Sultan ada Ngarso Dalem gitu. Tapi ya pecah. Tapi pada gini nggak? Diem. Saya nyanyi mas, nyanyi lagunya nggak ada kicau setlistnya. Oh, lagu anak lanang gitu, lanang tenan dinyanyiin. Kok nggak dibawain di setlist? Bayangin orkestra nyanyiin kicau gimana nih? Kicau, gitu. Pada duduk semua kan. Lanangi jagat. Penontonnya gini, kayak godain tuh loh. Nah sampai sekarang juga nganu mas, saya setiap hari bisa 50 kali. 50 kali ketemu orang gitu? Iya. Biasanya mas ngajak foto, enggak apa-apa lah. Sekarang mas video mas. Mas video mas. Video mas. Udah mulai enak belum? Ya kalau bukan. Udah mulai gitu. Enggak. Kalau tetap mau. Cuma aku kan enggak semua tahu aku mas. Enggak semua tahu kicomania toh. Oke. Lah aku bayangin orang-orang yang enggak ngejak minta video itu dia cuma liatin ini kayak orang gila. Ini kamu. Dan mereka nggak pakai sound TikTok loh. Jadi ayo mas video 1, 2, 3 kicau. Gini-gini tok. Aduh. Tapi kalau di Jogja dengan ramenya lagu sekarang udah mulai dikenal juga, masih nyaman tuh keluar rumah masih oke tuh. Masih nggak apa-apa atau mulai ngurang-ngurangin? Enggak, saya santai kalau kayak gitu. Iya, keluar aja Ya, gitu. Ya cuma tadi itu kalau mamanya baru ada yang viral ya agak crowd nih kalau agak keluar, rame. Biasanya ya mancing biasa. Oh mancing juga? Mancing biasa. Nggak ada mancing mania kan? Nggak, sekarang baru mau keluar sore itu anak-anak kecil. Nah kicau mania yang tren ini itu termasuk populernya di kalangan anak-anak kecil. Oh. Jadi Om Kicau enggak? Om Kicau. Enggak tahu Darboy. Darboy enggak tahu. Tahu saya enggak Om Kicau gitu. Ini kenapa sih namanya Darboy Gang? Darboy Gang. Dulu ada gengnya gitu. Darbu panggilannya Darbu. Kan dari Daru. Lu kasih boy aja. Biar keren gitu. Darboy. Ya. Gengnya? Gengnya karena walaupun solo karir saya tidak bisa berjalan sendiri mas. Masih banyak teman-teman di belakang saya. Makanya geng. Masih geng. Berarti kalau buat hobi itu burung itu? Burung itu hobinya kakak sih sebetulnya. Saya cuma support aja. Oh, tapi suka juga burung? Suka. Tapi cuma ocehan di rumah gitu punya. Enggak gantang. Kalau yang gantang itu apa? Lomba. Oh lomba. Lomba gantangan itu. Nah itu kakak saya. Kakak saya itu manajer saya juga. Burung yang paling mahal di rumah berapa? Kemarin laku tuh wingsang geni. Hah? Wingsang geni namanya. Wingsang geni? Namanya wingsang geni. Nggak tahu. Itu apa? Kenapa? Murai batu. Hah? Murai batu. Berapa tuh? Satu. Cuman satu doang yang dijual? Satu dijual. Ya berapa harganya satu? Satu itu. Ya yang satu itu berapa? Gak apa-apa disebut. Ribut harga gak apa-apa. Nyaman gak? Kalau gak nyaman gak apa-apa? Gak apa-apa, aku orang di media juga rame. Oh ya udah. Cuma takut sombong aja di sini. Gak apa-apa, ini emang harga pasar kan? Enggak. Maksudnya? 1M itu burung. Tuh, tadi maksudnya satu tuh bukan 1 ekor. 1 ekor, 1M. Oh, tadi saya pikir harganya berapa? 1 ekor. Oh, maksudnya 1M. Iya. 1 ember. 1 ember. Ember. 1M. Iya. Saya juga heran tuh kenapa bisa laku 1M. Umur berapa itu burung harganya 1M? Aduh, berapa ya nggak tahu aku. Namanya wingsang geni. Dulu belinya aku ikut modal juga tuh. Tunggu. Ikut modal tuh dulunya belinya 300 ya. Ini burung ini dulu beli 300 juta. 300 juta. Itu aja udah. Jadi Anda masih ingat beli di mana, masih ingat? Kakak saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Pokoknya kakak saya nelfon. tahu. Pokoknya kakak saya. Aku tombok iyo ngono. Oke. Tombok itu aku minta tambahin ya support ya. Joinan. Support karena kan namanya juga pakai Darboy BC kan. Oh bawa nama saya juga di ranah burung gitu.